Hey, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Kalau kalian bertanya, Bang kok baru upload Bang? Iya, maaf ya. Bulan Juli kemarin luar biasa sekali soalnya ya. Maaf ya, maaf. Tapi yang jelas adalah Jam Film sekarang kembali akan hadir di ruang tonton kalian. Asik. Semoga tetap bisa menikmati dan mari kita putar intronya. Cerita ini berlatar pada tahun 1979 di suatu malam di tanggal 26 Oktober di negara Korea Selatan. Kita dibawa ke perkumpulan darurat militer dan kita langsung diperkenalkan dengan Jenderal Lee Tae-shin, yang dimana beliau adalah salah satu dari banyaknya orang yang juga tidak tahu ada apa mereka semua dikumpulkan secara mendadak di malam itu. Hingga akhirnya sang Perdana Menteri pun tiba dan mengumumkan bahwa presiden mereka, yaitu presiden ketiga Korea Selatan, yaitu Park Chung-hee, telah meninggal dunia. Atas hal tersebut, mereka pun langsung membuka rapat kabinet darurat, dan dari sanalah Kepala Jeong mengumumkan bahwa dirinya telah diangkat menjadi komandan darurat militer yang baru. Dan karena kasus kematian dari Presiden Park ini adalah karena beliau ditembak oleh Kepala Badan Intelijennya sendiri, Kepala Jeong menyampaikan tentang adanya kelompok investigasi gabungan yang akan menangani kasus tersebut. Dan orang yang akan memimpin kelompok investigasi gabungan itu adalah jenderal ini. Dia bernama Chun Do-hwan. Langsung saja, Chun bersama dengan kelompoknya memberikan interogasi keras terhadap si pelaku pembunuhan presiden, yaitu Kim Jae-gyu. Di sini tidak perlu saya bahas mendalam ya apa motif pembunuhannya, bisa kalian cari sendiri, oke? Karena bukan itu fokus dari kisah ini. Kita diperlihatkan upacara pemakaman Presiden Park, yang artinya sang diktator 18 tahun telah tiada. Namun era baru yang diharapkan dari pasca meninggalnya sang diktator nyatanya tidak pernah datang. Banyak dari mereka para elit-elit berebut dan mendambakan kursi kekuasaan yang kosong itu, yang dimana pada akhirnya justru malah mengantar mereka untuk masuk ke masa kegelapan yang lebih besar. Kisah musim dingin ini sudah benar-benar disembunyikan. Namun satu hal yang pasti, kebenaran tidak akan pernah musnah dan rakyat tidak akan pernah lupa. Baiklah teman-teman, di keesokan harinya, Chun mengadakan konferensi besar di mana semua media di Korea Selatan meliputnya. Dan di sana, dia sedikit menceritakan hasil dari investigasinya. Di sisi lain, Lee sedang memenuhi panggilannya untuk ke rumah Kepala Jeong. Di sana, sebelum ke inti dari pertemuan itu, Kepala Jeong membahas tentang Hanahoe, yaitu organisasi rahasia yang berdiri secara swasta dalam tubuh militer Korea Selatan yang didominasi oleh alumni Akademi Militer Korea Angkatan ke-11. Dan Chun adalah komandan utamanya. Di sana Lee tidak banyak menilai tentang Hanahoe. Selama mereka tidak berulah, tidak masalah bagi dia. Dan sebenarnya, secara personal, Lee dan Chun ini memang secara dingin sering sekali bersinggungan satu sama lain tentang kepemimpinan mereka yang sama-sama menjadi jenderal bintang 2. Balik ke Hanahoe, untuk yang kurang paham, Hanahoe itu mungkin ya ini ya, mirip dengan Anbu kalau dalam dunia Naruto. Bedanya kalau dalam Naruto, Anbu itu kan patuh secara vertikal ke Hokage atau presiden. Tapi kalau Hanahoe patuhnya itu kepada komandan mereka sendiri. Dalam hal ini adalah Chun sebagai komandan mereka. Paham ya gambarannya? Dan inti dari pertemuan tersebut, Kepala Jeong sebenarnya ingin mengangkat Lee untuk menjadi komandan garnisun keamanan Seoul, ibu kota negara, karena Lee dianggap sebagai prajurit sejati yang tidak pernah peduli dengan politik dan serakah akan kekuasaan. Namun ternyata, secara langsung, Lee malah menolak jabatan itu. Selain menurutnya bahwa dia tidak layak, dia juga tidak menemukan alasan yang spesifik dari Kepala Jeong kenapa harus dirinya yang mendapatkan pangkat tersebut. Tapi kalau Chun malah sebaliknya, teman-teman. Sebagai komandan utama dalam investigasi kasus pembunuhan presiden, dia benar-benar menjadikan itu sebagai panggung spotlight untuk dirinya sendiri. Semua media dan bola mata masyarakat menuju kepadanya.
Tidak mungkin dia menyia-nyiakan hal tersebut. Kendati pun di rapat yang dipimpin oleh Kepala Jeong, beliau sudah menegaskan dalam kondisi seperti ini, para militer harusnya tetap menjadi garda terdepan untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Jangan sampai ada oknum yang ikut berpolitik, karena itu akan sangat berbahaya. Dan di rapat itu pula, Kepala Jeong mengumumkan kalau Lee Tae-shin telah dia angkat menjadi Komandan Utama Garnisun Keamanan Ibu Kota atau KGI. Ya meskipun Lee secara teknis belum mau ya. Dan setelah rapat, Chun kembali untuk mencoba menunggangi keadaan. Di sana, dia sempat mengutarakan keberatannya jika Lee yang diangkat oleh Kepala Jeong dan malah merekomendasikan rekannya sendiri sesama anggota Hanoi yaitu Jenderal Roh Tae-gun. Namun, justru hal itu memantik amarah dari Kepala Jeong karena Chun sudah berani mengintervensi keputusannya sebagai kepala. 정 총장이 형님한테 그런 말이라. Singkat cerita, di malam harinya setelah Lee tahu bahwa Kepala Jeong mengangkatnya, dia pun kembali melakukan penolakan ke rumah Kepala Jeong. Sehingga tidak ada cara lagi. Kepala Jeong pun mengungkapkan bahwa dasar dari dia ingin mengangkat Lee adalah karena Chun yang sudah memiliki akses yang terlalu banyak. Dia menjadi Kepala Biro Investigasi Khusus Militer. Dia juga menangani kasus investigasi penembakan presiden, yang dimana dia pasti memiliki akses ke badan intelijen internal militer dan juga negara. Dan dia juga bisa dikatakan sebagai militernya militer, di mana Chun bisa menyadap dan menangkap siapapun yang dia curigai yang ada di lingkungan militer. Jeong tidak mau jika Chun akan menggunakan aksesnya tersebut untuk membawa semua anggota Hanoi itu ke kursi kekuasaan dan mengambil alih negara secara total. Jeong mengangkat Lee karena dia yakin bahwa Lee adalah jenderal yang bersih dan prajurit sejati, dan berharap Lee bisa menjadi penyeimbang yang kuat. Lee sangat cinta dengan negaranya, dan dia tidak ingin negaranya kacau hanya karena ada orang yang serakah akan kekuasaan. Sehingga dengan begitu, mau tidak mau dia pun bersedia. Dan dilantiklah dia menjadi Komandan Utama Pasukan KGI atau Pasukan Khusus Pelindungan Seoul selaku ibu kota negara. Setelah pelantikan, tangan kanannya yaitu Kolonel Kang mengingatkan bahwa 3 anggota yang berada di bawah kepemimpinan Lee yaitu Kolonel Jang, Kolonel Won, dan juga Kolonel Jin adalah anggota dari Hanoi. Sehingga Kang meragukan kalau 3 orang itu bisa bekerja sama dengan baik di bawah komando Lee ke depannya. Tidak cukup di sana, di keesokan harinya, dia juga mendapatkan info bahwa Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengirim pesan singkat kepada kedubes Amerika Serikat yang ada di Korea untuk berhati-hati terhadap Jenderal Chun, yang jelas bahwa sudah nampak gerakan kudeta yang akan dilakukan Chun ini sudah tercium secara samar. Dan gerakan itu semakin jelas ketika Chun membawa sekoper uang tunai yang jumlahnya 10 miliar kepada Kepala Jeong. Dia ingin menyuap Jeong, meskipun tidak secara langsung dia mengungkapkan maksud dari tindakannya. Dia hanya berharap untuk dimudahkan saja jika dia ingin meminta legasi-legasi dalam tugas-tugas yang bisa menunjang keberhasilannya. Tapi justru yang ada, Jeong menolak uang tersebut. Sepeser pun dia tidak akan menerima uang itu. Justru dengan kesempatan itu, Kepala Jeong malah meningkatkan keketatan protokol yang harus dilakukan oleh Chun dalam melakukan tugasnya. Dengan dia harus mengirim semua laporan informasi intelijen yang dia peroleh setiap hari dalam 3 jam sekali terkait dari misi investigasi gabungan yang dikomandoi oleh Chun itu. Dan jelas, nampak di sana bersih tenggang di antara mereka berdua semakin terasa, teman-teman. Langsung saja setelah itu Chun menuju ke tempat kelompok investigasi, yang dimana dia ngamuk karena mendengar fakta dari mereka bahwa tidak ada bukti sedikit pun tentang Kepala Jeong yang terlibat dalam kasus pembunuhan presiden. Sedikit info ya teman-teman, Ketua Jeong yang notabene pejabat tertinggi militer bintang 4, 1 tingkat di bawah presiden itu, ketika hari pembunuhan presiden, dia memang berada di ruang lingkup tersebut. Bahkan dia makan malam dengan presiden sebelum pembunuhan terjadi. Tapi faktanya, Jeong dibawa ke rumah penginapan dinas oleh Kim sebelum Kim melakukan aksinya. Oke, kembali ke sisi Jeong. Di sana, dia langsung menemui Menteri Pertahanan sebelum beliau melakukan rapat. Intinya,
Jeong ingin Pak Menteri itu membubarkan anggota investigasi gabungan yang dipimpin oleh Chun itu karena Chun sudah banyak melakukan kekerasan di dalam investigasinya. Banyak media yang meliput secara gamblang yang justru itu tidak ada hubungannya dengan kasus yang harus dia tuntaskan. Tapi Pak Menteri mengaku bahwa dia tidak bisa berbuat banyak. Lagi pula, Chun memiliki posisi yang begitu sangat kuat. Dia takut jika akan terjadi pemberontakan masif yang dilakukan oleh Chun dan kelompok besarnya. Mendengar hal itu, Jeong khawatir kalau Pak Menteri Pertahanan ini juga disuap oleh Chun. Namun di sana Pak Menteri menjelaskan, iya, memang ada tawaran, tapi Pak Menteri belum memutuskan antara mau atau tidak. Bahkan dia belum membuka amplop yang disodorkan oleh Chun. Sehingga apa daya, Pak Menteri pun memberi kebebasan kepada Jeong untuk memutuskan. Sehingga Jeong pun memiliki rencana untuk memindah tugaskan Chun ke perbatasan negara agar tidak ada yang bisa Chun lakukan selain ya menjaga benteng perbatasan dan ngopi kalau sore ya. Jelas, informasi tersebut berhasil diendus oleh Ro Tae-gun sehingga dia pun memberi informasi tersebut kepada Chun itu sendiri. Tapi bukannya kena mental, Chun malah tambah berambisi dan sangat yakin kalau dia akan memenangkan pertarungannya. Bahkan dia berkata, jika situasi terlihat sangat suram dan mau kalah, hanya dengan satu gerakan yang tepat saja, semua itu sudah cukup untuk bisa merubah semua keadaan. Di malam itu, Chun harus memutar otaknya sambil diiringi oleh siaran TV yang menyiarkan bahwa Choi Ha-kyu telah dipilih secara resmi oleh Majelis Nasional menjadi Presiden Korea Selatan keempat, menggantikan jabatan presiden sementara di masa kekosongan sebelumnya yang diisi oleh Perdana Menteri Choi Koo-ha. Dan Chun akan memulai satu langkah besarnya. Dan benar, di keesokan malamnya, di rumahnya sendiri, dia mengumpulkan seluruh pentolan-pentolan anggota Hanaoi. Bahkan ada Jenderal Bintang 3 di sana. Di mana di malam itu, semua anggota mendengar rencana besar Chun yang akan menangkap kepala Jeong. Jelas hal itu bisa dikatakan bahwa deklarasi kudeta semakin nyata. Chun, dengan karismanya, dia tidak ingin menyebut itu sebagai kudeta, melainkan sebuah gerakan revolusi besar. Dan jika dia mendapatkan persetujuan dari presiden, dia akan sangat mudah untuk bisa menangkap kepala Jeong. Namun yang jadi kendala adalah mereka harus melalui persetujuan Menteri Pertahanan terlebih dahulu. Dan Chun berani menjamin bahwa dia akan dengan mudah mendapatkan izin dari Pak Menteri Pertahanan. Sebenarnya alasan Chun ingin mengkudeta adalah berawal dari rasa yang menurut dia kurang adil. Seluruh anggota Hanaoi dan juga dirinya kerap dipandang kurang elit. Sehingga untuk naik jabatan saja, jika tidak ada uang atau koneksi, mereka akan tetap tidak menjadi apa-apa. Semuanya hanya akan berakhir di militer saja. Dia ingin semua kroni-kroni yang bodoh di pemerintah itu harus dilenyapkan. Dan dia ingin mengajak seluruh rekan-rekannya untuk memperbaiki keadaan, untuk membersihkan sampah-sampah itu. Dan untuk para jenderal-jenderal yang pangkatnya lebih tinggi dari Chun, dia mencoba meyakinkan mereka, jika hal ini tidak dilakukan, suatu hari nanti, apakah mereka bisa meminta tempat yang lebih layak dari kepala Jeong? Yang ada, Jeong pasti akan memecat mereka semua. Dan Chun menyatakan, memang benar malam revolusi itu sangat-sangat mengerikan dan sangat singkat. Tapi kejayaannya akan bertahan selamanya. Jika semua langkahnya berhasil, dia dan bersama seluruh anggota Hanaoi akan menikmati hasil itu bersama-sama. Dan waktu yang tepat untuk memulai semua itu adalah satu hari sebelum rapat kabinet yang baru dibentuk, tepatnya pada tanggal 12 Desember. Yang menjadi halangan terbesar mereka adalah adanya Jenderal Lee dan juga Jenderal Gong. Apalagi Lee, pasti dia tidak akan membiarkan mereka semua bisa bertindak jauh. Tapi nyatanya, Chun sudah memikirkan hal itu. Dan dia sudah memiliki rencana dan strategi khusus untuk bisa melawan Lee. Di keesokan harinya, ketika Lee sedang sibuk menggelar latihan dengan para pasukannya, tiba-tiba dia mendapat pesan dari Suran Chun untuk mengundangnya ke pesta hari ulang tahun Chun, tepat di malam tanggal 12. Yang dimana si pengirim pesan mengatakan itu sekaligus acara perpisahan mereka karena Chun sebentar lagi akan dipindah tugas ke perbatasan utara. Tapi sebenarnya itulah rencana yang disusun oleh Chun, teman-teman. Dia ingin mengalihkan perhatian Lee ketika dia memulai aksinya. Semuanya rencana sudah dimatangkan oleh Chun, di mana di hari tanggal 12 Desember itu
para kelompok Hanaoe itu akan bermarkas di gedung divisi 30, bunkernya Lee sebelum Lee menjabat menjadi komandan KGI. Tempat sempurna sekaligus bisa menempatkan Lee sebagai sosok yang bisa difitnah ke depannya. Dan mereka juga akan memantau semua jaringan komunikasi. Ketika semuanya sudah berkumpul, Chun menjelaskan detail tentang rencananya untuk menangkap kepala Jeong. Dan Chun sendiri akan berperan sebagai orang yang akan meminta persetujuan dari presiden. Jika persetujuan itu berhasil dia dapat, pada jam 18 tepat di waktu yang sama mereka akan berhasil menangkap kepala Jeong dengan legal. Dan untuk melancarkan aksi mereka akan mengamankan 3 orang ini, yaitu Jenderal Gong, Jenderal Kim, dan Jenderal Lee itu sendiri. Yaitu dengan cara tadi 3 orang itu akan diundang ke pesta ulang tahun palsu yang diadakan oleh Chun itu hanya untuk menyibukkan mereka. Karena dengan adanya mereka di sana, 3 orang itu akan sangat sulit untuk bisa memobilisasi pasukan jika semua tidak berjalan sesuai rencana. Semua strategi sudah jelas dan sangat matang. Kini, Chun akan berangkat ke tempat presiden untuk meminta persetujuan berkas penangkapan kepala Jeong. Namun siapa sangka, sebelum dia berangkat, tiba-tiba dia mendapatkan laporan bahwa kepala Jeong memanggilnya. Sempat dia panik dan mengira bahwa Jeong sudah menyadari semua rencananya. Tapi ternyata tidak. Di sana, Jeong memanggil Chun hanyalah untuk memberi wejangan atas kepindahan Chun yang akan dipindah ke perbatasan utara. Sekaligus dia mau meminta tolong kepada Chun untuk mengirim berkas tambahan untuk dibawa ke presiden terkait tersangka pembunuhan presiden yang sebelumnya. Jelas hal itu sangat tidak terduga bagi Chun dan seolah semesta memberi ridho untuk aksinya. Sehingga dengan begitu, dia pun langsung saja melapor kepada Jeong secara terang-terangan bahwa nanti malam dia akan mengirim 1 batalion untuk menuju ke rumah kepala Jeong untuk alasan penjagaan. Dan setelah itu, mereka semua pun segera melaksanakan tugas mereka masing-masing. Lee tanpa curiga sedikit pun dia menghadiri undangan dari Chun itu, yang disusul oleh Jenderal Gong yang juga hadir di sana, yang disambut oleh Kolonel Won sebagai panitia acara perkumpulan itu. Won adalah anggota Hanaoe, tapi dia juga anak buah Lee di KGI. Sedangkan Chun dengan sangat lancar tanpa halangan apapun dia menuju ke gedung negara tempat presiden berada. Begitupun juga dengan para anggota 1 Batalion Parlemen 33 yang dikirim Chun untuk menuju ke kediaman Jeong untuk misi penangkapan. Masuklah beberapa anggota intelijen KKP menemui kepala Jeong. Awalnya, Jeong tidak curiga sedikit pun. Sebelum si anggota itu mengatakan bahwa Jeong harus ikut dengan mereka dan mengutarakan sebuah pernyataan terkait persidangan Kim, tersangka pembunuhan presiden itu. Artinya, Jeong akan diajak ke tempat mereka, semacam mau diinterogasi, karena mereka mengatakan bahwa Chun telah menambah berkas laporan yang menyatakan bahwa Jeong telah menerima sejumlah uang dari Kim sebelum pembunuhan presiden. Dan mereka mengaku bahwa mereka sudah mendapatkan persetujuan dari presiden yang baru, yaitu Cho Ha-kyu, untuk melakukan pemeriksaan kepada Jeong. Ngamuklah Jeong di detik itu juga, teman-teman. Dia tidak bodoh, sehingga dia ingin menelpon presiden secara langsung untuk memastikan semua itu. Mendengar hal tersebut, paniklah mereka, karena secara teknis Chun juga belum memberi kabar terkait legasi dari presiden. Sehingga mau tidak mau para anggota intel itu pun langsung melakukan serangan. Si ajudan kepala Jeong pun cukup kewalahan menahan 4 dari mereka. Dan pada akhirnya dia pun dilumpuhkan oleh berondongan tembak dari luar jendela. Kelompok Hanaoe yang ada di markas divisi 30 pun panik dan mengamuk karena mereka mendengar tentang adanya kabar baku tembak di rumah Jeong. Semuanya malah menjadi sekacau itu. Tapi kendati pun demikian, kepala Jeong berhasil ditangkap.
Dan ketika petugas marinir yang menjaga kediaman Kepala Jeong bingung dan panik kenapa Kepala Jeong ditangkap, di sanalah pasukan parlemen ketika itu melakukan penembakan ke para marinir untuk segera membawa pergi Kepala Jeong. Keadaan semakin keos. Baku tembak itu terlihat jelas dari rumah si Menteri Pertahanan. Dia panik dan ketakutan sehingga dia pun segera membawa anak dan istrinya kabur dan bersembunyi ke suatu tempat. Baku tembak itu belum terdengar oleh siapapun, termasuk 3 jenderal yang sedang menunggu Chun di pesta ulang tahunnya. Di sana mereka mulai curiga, seolah Chun ini sengaja memanggil 3 jenderal besar pusat kota untuk dikumpulkan di tempat yang sama. Sehingga langsunglah Lee mencari Kolonel Won, di mana Won kepergok tengah sibuk menelpon anggota Hanaue yang ada di divisi 30, sehingga dia pun segera kabur dan menghiraukan bentakan dari Jenderal Lee. Dan di sanalah ketika jenderal itu mendapatkan laporan tentang penembakan yang ada di rumah Kepala Jeong. Semua itu semakin runyam ketika Chun sudah berada di depan presiden dan menyodorkan berkas penangkapan Jeong dengan dalih akan melakukan pemeriksaan silang guna memastikan keterlibatan Kepala Jeong di pembunuhan presiden. Tapi yang presiden tahu bahwa Jeong dari awal sudah dinyatakan lepas dari segala tuduhan. Tapi ini kok malah Chun mau melakukan pemeriksaan lagi. Lagi pula, Jeong adalah kepala militer yang notabene adalah atasan dari Jeong itu sendiri. Kan aneh. Sehingga Pak Presiden pun menolak untuk memberi legasinya secara langsung di malam itu dan menyuruh Chun untuk datang lagi besok dan harus bersama dengan Menteri Pertahanan. Tambah runyam dong jadinya, ya kan? Lee sudah sampai di bunkernya dan tanpa harus menunggu lama, tiba-tiba ajudan Kepala Jeong pun datang dengan bersimbah darah. Dan di sanalah Lee mendapatkan laporan lengkap tentang insiden yang terjadi di rumah Kepala Jeong. Langsung saja, dia bergegas berkoordinasi dengan Kepala Gong dan juga Kim. Kim akan segera menuju bunker utara dan segera mencari dan memburu Chun. Sedangkan Gong, dia akan melakukan pemeriksaan ke anggota KKP dan juga menuju ke kediaman Menteri Pertahanan. Sedangkan Lee sendiri, dia akan segera meluncur ke kediaman Kepala Jeong. Jenderal Kim setelah sampai di Mabes Angkatan Darat, awalnya dia ingin menelpon penjaga gedung presiden untuk memastikan keamanan. Lah kok malah dapat laporan kalau Chun sedang ada di sana. Sehingga langsung saja Kim memberi perintah kepada para penjaga untuk menangkap Chun kalau nanti dia keluar. Lucuti mereka, dan kalau mereka menolak, jangan ragu untuk menembak. Namun sayang, semua percakapan mereka pun disadap oleh divisi komunikasi Hanaue. Sehingga Taegu pun mendapatkan laporan tentang hal itu dan segera menghubungi telepon gedung presiden dan segera menyuruh Kolonel Lim yang mengantar Chun itu untuk segera membawa Chun keluar dari sana. Dan hal itu pun berhasil dilakukan oleh Lim dikala Chun sedang berdebat dengan presiden atas kegagalannya mendapatkan izin penangkapan Kepala Jeong. Kembali ke Jenderal Lee, ketika dia sampai di kediaman Kepala Jeong, dia dihadang oleh anggota parlemen 33 yang ada di dalam yang juga sedang baku tembak dengan para marinir. Sekaligus dia mendapatkan info bahwa beberapa kelompok anggota parlemen sudah berhasil menangkap Kepala Jeong dan membawanya kabur. Lalu kembali ke Jenderal Chun. Benar, dia pun dihadang oleh para penjaga. Dan sesuai yang sudah diinstruksikan oleh Kim, mereka pun melucuti Chun dan 2 pengantarnya. Namun sangat sayang sekali, Kim kedatangan wakil staf darurat militer, yaitu wakilnya Kepala Jeong, yaitu Jenderal Min, di mana dia mengamuk dan melarang Kim untuk seenaknya saja main tangkap. Sehingga dia pun menyuruh si penjaga untuk melepas Chun yang masih belum terbukti terlibat atau tidak. Tapi Chun sudah keburu panas dan menyuruh 2 anak buahnya itu untuk kabur secara paksa. Kim memberi laporan ke Lee bahwa Chun berhasil kabur, namun langsung disaut oleh wakil kepala dan dia langsung menghentikan aksi yang Lee lakukan. Itu semua atas dasar protokol dan birokrasi. Kenapa semuanya pada lancang bergerak seenaknya saja? Bukankah mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kepala darurat militer? Lah kocak, mana bisa minta izin bos? Lawang kepalanya saja dalam keadaan diculik kok minta izin gimana sih? Tapi intinya wakil kepala itu menghentikan semua aksi tersebut karena dia tidak ingin ada keributan tanpa kejelasan.
Dan semuanya harus sesuai protokol dan birokrasi yang ada. Tidak boleh sembarangan. Dan jika memang benar jikalau kepala Jeong itu diculik, maka sekarang otomatis dialah yang mengambil alih semua keputusan. Dan satu lagi, asal Lee tahu, semua anggota Hanaue itu seperti Taegun dan lain-lain sekarang mereka bermarkas di Bunker 30, divisi yang sebenarnya ada di bawah komandonya Lee. Dan sekarang justru malah Lee sendiri yang tidak tahu menau tentang aksi mereka. Ya, Lee pun tidak bisa berkutik dengan pernyataan tersebut. Karena memang benar para pembelot itu banyak dari anggotanya sendiri yang memang bagian dari anggota Hanaue. Namun Lee tetap memilih jalannya sendiri teman-teman. Di mana dia memerintahkan beberapa pasukannya untuk memburu para bawahannya yang tergabung dalam kelompok pembelot. Bahkan jika mereka melawan, Lee memberi izin untuk melakukan tembakan. Lalu kita dibawa kembali ke tempat Jenderal Kim berada. Di sana dia masih ngotot dan bahkan memberi instruksi kepada wakil kepala untuk segera mengaktifkan status Defcon 1, yaitu level kesiapsiagaan militer tertinggi atau bisa dikatakan mobilisasi total skala penuh militer yang disiapkan untuk perang. Dan si wakil kepala pun mengamini usulan tersebut. Sehingga beliau pun dengan siaran radio mendeklarasikan bahwa Defcon 1 telah diaktifkan untuk memburu para pembelot. Jelas hal itu bisa didengar dengan jelas oleh para pembelot dan mereka semua panik tidak karuan. 금일 나를 발령한다. Lalu tidak lama kemudian, Chun telah tiba di markas dan dengan melontarkan ambisinya dengan lantang, dia mengajak semua orang itu untuk total melakukan perlawanan. Karena jika kalah, mereka akan dicap sebagai pengkhianat. Tapi jika mereka menang, maka mereka akan dicap sebagai revolusioner. Sehingga untuk itu, langkah pertama adalah mereka harus segera mencari dan membawa menteri pertahanan ke pihak mereka. Namun sayangnya mereka tidak bisa menemukan si menteri karena si menteri pertahanan itu ternyata sedang bersembunyi di kantor duta besar Amerika. Dia takut jika semua aksi di malam itu adalah aksi kudeta. Namun, kendati pun demikian, para anggota kedutaan luar negeri tersebut mendorong Pak Menteri untuk kembali keluar karena bukannya di masa-masa seperti ini dia lebih dibutuhkan oleh negaranya sendiri. Kembali ke Jenderal Lee, dia pun akhirnya tersambung ke markas Divisi 30, tempat di mana para pembelot itu berada. Di sana, intinya Lee memperingatkan mereka untuk segera menyerahkan diri dan mengembalikan Pak Kepala Jeong. Jika tidak, maka dia tidak akan ragu untuk membawa unit penghancur ke markas mereka. Dan dia akan menghancurkan mereka semua. Mendengar ancaman itu, para kelompok pembelot cukup ketar-ketir. Namun tidak dengan Chun. Di sana, justru dia malah dengan sembrono meminta salah satu komandan yang ada di sana untuk mengeluarkan pasukan divisi Linut. Divisi militer elit yang biasanya bertugas di perbatasan negara. Artinya, jika memanggil mereka, sudah tidak ada jalan untuk kembali. Perang besar akan terjadi. Sehingga Chun yang disupport oleh Roh Taegun kembali memastikan kepada semua anggota, jika di antara mereka ada yang mau keluar dari kelompok, maka itu adalah saat yang tepat. 이제라도 이 전두광이랑 끝까지 가는 거. Nah nyatanya, kendati pun banyak dari mereka yang takut akan perang tersebut, mereka semua tidak ada yang mundur satupun. Artinya, mereka semua sudah bersiap untuk berperang total. Chun, dia pun membagi tugas. Jenderal Taegun akan memimpin di markas. Sedangkan dia bersama dengan jenderal dan komandan yang lain akan kembali ke tempat presiden untuk meminta legasi atas penangkapan Kepala Jeong. Meskipun Kepala Jeong ini sudah ditangkap oleh mereka, tapi kan mereka juga tetap masih membutuhkan izin secara resmi agar nantinya mereka tidak dicap sebagai kelompok kudeta. Namun tololnya, di sisi jenderal non-pembelot, malah mereka diskusi tanpa aksi sambil ngetes santai bangsat. Yang membuat Jenderal Kim tidak habis pikir dengan mereka. Bukannya melakukan gerakan cepat, mereka malah memposisikan diri seolah tidak berdaya. Berbeda dengan para pembelot yang memanfaatkan pangkatnya untuk memberi komando kepada pasukan-pasukan Lunit. Lee tahu bahwa mereka menggunakan pasukan elit negara, sehingga dia pun segera berkoordinasi dengan Jenderal Gong selaku pemilik wewenang untuk menghentikan pasukan Lunit yang dikomandoi oleh para pembelot. Tapi sayang, para pasukan Lunit sudah diberangkatkan.
yang sejenak membuat para pasukan Lunit itu bingung karena mendapatkan komando dari dua arah yang berbeda. Mereka akan digerakkan untuk menyerang ke Mabes Angkatan Darat di mana Jenderal Kim, Wakil Kepala Staf dan jenderal lainnya berada. Jelas, mendengar kabar bahwa pasukan Lunit digerakkan untuk menyerang mereka, barulah mereka semua panik bukan main. Sedangkan Lee, dia terus saja mencari celah dan terus meminta bantuan dari divisi lain untuk memblokir jalur pasukan Linut agar mereka tidak bisa mencapai ibu kota. Dan secara teknis, Lee sedikit diuntungkan karena seperti yang kita lihat bahwa pasukan Linut terjebak di kemacetan masyarakat sipil yang membuat Taegun panik dan segera menjuru pasukan Linut itu untuk mencari jembatan lain untuk masuk ke dalam kota. Dan jembatan itu adalah jembatan Haingju. Dan kebetulan juga di KGI tidak memiliki komando di titik tersebut. Namun sayangnya siasat tersebut sudah terbaca oleh Lee, sehingga dia pun segera menghubungi divisi yang memiliki komando di wilayah sana untuk segera menutup jalur pasukan Linut. Tapi sungguh disayangkan teman-teman, percakapan mereka didengar oleh Kepala Sekretaris KKP sekaligus Komandan Divisi Komunikasi itu. Dan tanpa pikir panjang, daripada gerakan pembelotan gagal, dia pun segera menelpon Komandan Divisi yang tadi dihubungi oleh Lee, di mana dia memberikan intimidasi dan penyodoran bentuk objektif jika si komandan itu tetap mau memblokir jalan pasukan Linut yang Hanaoe kendalikan. Selain itu, di sisi lain kita diperlihatkan rombongan Chun sudah sampai di tempat presiden. Dan dengan serentak mereka semua masuk ke dalam ruangan dan Chun kembali meminta legasi penangkapan Kepala Jeong. Bahkan salah satu jenderal yang ada di sana mengingatkan Pak Presiden, jika legasi itu tidak segera mereka terima, maka akan ada konsekuensinya, di mana perang saudara tidak akan bisa dihindarkan. Meskipun di kesempatan itu Presiden mendapatkan tekanan yang hebat dari para militer, dia tetap tidak mau selama Menteri Pertahanan belum memberikan persetujuan penangkapan Kepala Jeong. Bahkan beliau dengan terang-terangan memecat Chun sebagai anggota militer di detik itu juga. Namun kendati pun demikian, Chun sudah benar-benar nekat dan dia tetap akan menekan Pak Presiden hingga dia mendapatkan apa yang dia mau. Kembali kita diperlihatkan Jenderal Lee. Di sana dia telah sampai di jembatan Haingju dan dengan heran pula dia mendapati laporan bahwa para divisi yang ada di sana telah mendapatkan perintah mundur oleh komandan mereka. Di sana Lee mendapatkan penjelasan dari sang komandan bahwa dia tidak bisa berbuat banyak karena adanya divisi 9 milik Jenderal Roh Taegun yang juga sudah bergerak. Di mana jika dipaksakan itu akan menjadi perang berskala besar yang akan terjadi di jembatan Haingju. Dan juga Lee diberitahu bahwa seluruh komunikasi kini sudah disadap oleh pasukan pembelot. Dengan begitu, Lee mendeklarasikan satu komandonya ke seluruh saluran radio untuk memperbolehkan menembak seluruh jenderal dari kelompok pembelot. Tidak terkecuali dengan beberapa letnan KGI yang tergabung dengan kelompok pembelot. Semuanya boleh ditembak. Lalu setelah itu, dengan nekat dia berniat untuk memblokade pasukan Linut II yang akan melewati jembatan itu seorang diri. Nyatanya, dia berhasil membuat divisi Linut itu menghentikan laju mereka. Lalu disusul pula oleh Komando 1 dari Jenderal Gong yang kembali menginstruksikan pasukan Linut II untuk kembali ke markas dengan keringanan bahwa mereka tidak akan dihukum nantinya. Dan hal itulah yang membuat para pasukan Linut itu pun putar balik tanpa melakukan tembakan satupun. Chun yang gagal mendapatkan legasi dari presiden langsung kembali dan mendapatkan info bahwa pasukan Linut II telah dikomando untuk kembali ke markas. Mendengar hal tersebut, langsung saja dia menuju ke komandan pasukan Linut II yaitu Haichul untuk kembali memobilisasi pasukannya dengan gaya paksaan psikologi ala militer. Dan nyatanya hal itu pun berhasil dia lakukan. Bahkan seluruh divisi komunikasi Hanaoe menggunakan koneksi yang mereka punya untuk membujuk seluruh komandan divisi untuk memobilisasi pasukan mereka. Dan jelas, di sini terlihat begitu rumit teman-teman.
Banyak sekali divisi yang terlibat dan saya tidak bisa menceritakannya secara mendetail satu persatu. Intinya mereka semua saling rebutan untuk memberikan komando divisi. Siapa lebih dulu memerintah itulah yang dianggap sah. Terkadang para pasukan menjadi bingung dan pada akhirnya nurut dengan komando yang menekan mereka secara langsung. Dan hingga pada akhirnya penugasan ulang Linut 2 pun berhasil. Target mereka adalah bunker Mabes Angkatan Darat Kementerian Pertahanan. Tambah lagi, Jenderal Rohtaigun juga sudah menugaskan divisi 9-nya untuk bergerak juga. Semua kerunyaman itu seraya meledak di kepala Lee. Dia segera menghubungi Brigadir Komando Linut 8 untuk menghantam divisi Linut 2. Namun, sang komandan awalnya tidak ingin terlibat karena jika membicarakan divisi Linut artinya itu perang besar. Ditambah lagi, divisi yang akan mereka bendung adalah divisi gabungan dari Linut 2, 4, dan juga 6 yang dimana mereka berada dalam kendali Hanaoe. Namun, Lee berhasil meyakinkan sang komandan bahwa mereka akan bisa membendung pasukan tersebut karena posisi mereka yang lebih mudah untuk menjangkau ibu kota. Dengan bantuan Linut 8, Lee beserta dengan pasukan KGI-nya akan menyerang bunker Markas 30 untuk menghentikan Chun dan para kelompoknya. Jelas, kelompok Chun pun panik mendengar ada gerakan divisi Linut ke-8 yang mengarah ke markas mereka lebih dulu dibanding pasukan Linut yang mereka mobilisasi untuk mencapai ibu kota. Sehingga, Chun pun kembali memperlihatkan keahliannya untuk bersilat lidah. Dia pun tiba-tiba menelpon Mabes Angkatan Darat dan melakukan negosiasi dengan wakil kepala. Di mana jika wakil kepala bersedia untuk menarik mundur divisi Linut 8, maka dia akan menarik divisi Linut 2 yang menuju ke Mabes Angkatan Darat dengan mempertimbangkan bahwa mereka akan sama-sama tidak menerima penyerangan. Dan dengan pengecutnya, wakil kepala menyetujui hal tersebut. Sehingga dengan begitu, Pak Wakil Kepala pun segera menghentikan dan menarik mundur pasukan Linut 8 yang sudah di tengah jalan. Lee tidak bisa berbuat banyak selain hanya ngeyel bahwa itu adalah keputusan yang sangat-sangat salah. Tapi mau bagaimana lagi, Linut 8 berhasil ditarik mundur oleh wakil kepala. Bahkan Jenderal Gong langsung menelepon Mabes Angkatan Darat dan mencaci maki wakil kepala beserta jajarannya bahwa mereka pengecut dan termakan ancaman dari Chun. Namun sayang, telepon dari Jenderal Gong itu diputus oleh Pak Wakil Kepala. Selain itu, yang lebih miris lagi adalah pasukan yang dimobilisasi oleh pasukan pembelot pun akan melakukan serangan ke markas Jenderal Gong. Hei, 총 내려. Kita kembali dibawa ke Mabes Angkatan Darat. Di sanalah akhirnya si Pak Menteri keluar juga dari persembunyiannya. Sebenarnya dia nggak punya pilihan sih ya. Di dalam sana langsung saja Jenderal Kim membujuk Pak Menteri untuk segera menangkap Chun dan para kelompokannya. Namun wakil kepala berusaha untuk menghentikan intervensi yang dilakukan oleh Kim. Sebenarnya yang terjadi adalah intinya para pemerintah pusat serta menteri dan jajaran-jajarannya masih kebingungan mengambil langkah, teman-teman. Mereka ragu memposisikan diri mereka. Ditambah lagi presiden yang baru mereka itu juga belum meresmikan kabinet baru. Ya mana sempat ya kan? Dan negara itu benar-benar dalam posisi yang sangat-sangat lemah. Dan yang mereka tahu adalah mereka, ini para pemerintah ya, ingin mencari cara yang tepat untuk tetap bisa mengatasi keributan ini dan tetap bisa menjaga stabilitas negara. Dengan itulah yang mendorong Pak Menteri ini sebenarnya ingin menyelesaikan semuanya dengan cara berdialog dengan Chun dan juga kelompoknya. Apa sih sebenarnya yang mereka inginkan, itu apa gitu loh. Tapi sebelum itu terjadi, kepanikan kembali mencuat ketika mereka semua tahu bahwa divisi Linut 2 kembali dimobilisasi untuk melakukan invasi ke Mabes Angkatan Darat tepat di mana mereka berada. Setelah mendapat kepastian bahwa divisi Linut 8 sudah ditarik kembali ke markas. Jelaslah di sana mereka semua panik dan memutuskan untuk kabur dan berlindung ke markasnya KGI milik Jenderal Lee. Kim yang frustasi melihat semua orang-orang yang berpangkat jenderal itu begitu sangat pengecut, dia pun mulai menekan pihak menteri untuk tidak kabur dan ikut andil dari semua kekacauan ini untuk mempertahankan markas. Sedangkan Pak Wakil Kepala dan jenderal lainnya yang sudah di luar pun langsung tancap gas untuk menuju ke markas KGI untuk berlindung di bawah Jenderal Lee. Yang bahkan Lee juga sangat frustasi dengan semua keadaan yang membuat dia tidak bisa berbuat banyak.
Di kelompok pembelot, mereka menertawakan wakil kepala dan para jenderal-jenderalnya yang kabur itu, membuktikan bahwa selangkah lagi mereka akan menang. Namun Chun, dia masih tidak bisa tenang selama Jenderal Lee dan Jenderal Gong masih belum bisa dia tangkap. Namun itu hanya masalah waktu. Karena apa? Karena pasukan elit perang sudah menyergap markas Jenderal Gong. Gong dengan sadar memberi perintah kepada segelintir pasukan loyalnya untuk pergi, karena mereka sepenuhnya tidak layak untuk dikorbankan dari tragedi ini. Dari semua pasukan loyal Jenderal Gong, hanya satu mayor yang masih setia, yaitu Mayor Oh. Dia sampai akhir memutuskan untuk bersama jenderalnya. 야, 멈춰! 뒤로 물러서. 5살 때까지 문을 열지 않... Nah, yang membuat ini semakin sentimental adalah dari kubu pasukan penyergapan ternyata pemimpin kelompok itu adalah sahabat dari Mayor Oh itu sendiri. Tetapi di sini mereka berdua dalam keadaan berbeda komando. Tapi begitulah dunia militer, teman-teman. Ini bukan tentang masalah pribadi, ini adalah tentang masalah perintah. Dan baku tembak pun tidak terhindarkan. Ketika pintu berhasil dijebol dan ketika Mayor Oh berusaha untuk menolong sang jenderal, di sanalah dia bertemu dengan ajalnya. Jenderal Gong berhasil dilumpuhkan. Di sana ternyata komandan elit penyerangan itu adalah prajurit kesayangan Jenderal Gong itu sendiri. Dia adalah Kim Chang-se yang sudah 15 tahun lamanya berada dalam bimbingan sang jenderal. Di sana Gong tidak habis pikir. Prajurit yang sudah dia banggakan dan yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri itu rela menjadi anjingnya si Chun. Namun sekali lagi, ini bukan tentang masalah pribadi dan Jenderal Gong pun berhasil ditangkap. Sebelum itu, Lee pun menelpon markas Jenderal Gong. Kim Chang-se pun mengangkat telepon itu dan tanpa bertele-tele, di sana dia meminta Jenderal Lee untuk menentukan keputusan yang bijak agar tidak ada lagi kematian dari sesama prajurit yang sia-sia. Semuanya menjadi sangat miris ketika dia melihat wakil kepala bersama dengan jenderal-jenderal lainnya sampai di tempatnya untuk berlindung dari serangan para pembelot. Semua itu sungguh sangat memalukan. Di sisi lain, pasukan Linu II telah sampai di Mabes Angkatan Darat dan mereka langsung melakukan penyerangan yang sangat brutal. Di dalam sana kita juga diperlihatkan bahwa Pak Menteri Pertahanan tertangkap dari persembunyiannya. Para pasukan Linut pun tidak segan membunuh sesama prajurit yang melawan. Dan di akhir, Jenderal Kim meminta maaf kepada Jenderal Lee melalui telepon dan mungkin ini adalah perjuangan terakhirnya untuk bisa melawan para pemberontak. Di sana, sebagai langkah final, Jenderal Lee pun memerintahkan kolonelnya untuk mengumpulkan seluruh prajurit yang tersisa. Dan dengan tegas pula, bahkan di depan hadapan wakil kepala, dia berniat untuk menghancurkan Chun beserta kelompokannya. 전두광이 잡으러 가야죠. Ketika dia tengah bersiap, dia pun menyempatkan menelpon istri tercintanya. Kendatipun istrinya belum tahu apa yang sedang terjadi di tengah kota. Sang jenderal berpamitan karena jika dia terbunuh di perangnya, setidaknya dia sudah sempat ngobrol sama sang istri. Sungguh sangat mengharukan. Lalu, ketika semua sudah siap, Kolonel Kang masuk ke dalam ruangan sang jenderal dan tanpa disangka, Kolonel Kang, orang yang paling setia dengan Jenderal Lee itu tiba-tiba ingin menghentikan jenderalnya, di mana dia berucap bahwa semuanya sudah cukup dan jenderal harus menarik kembali perintahnya. Karena para prajurit harusnya tidak mati sia-sia akibat perang yang tidak perlu ini. Kolonel Kang sudah sangat lancang mengoreksi kebijakan jenderalnya itu.
Bahkan dia pun menodongkan pistolnya ke arah Jenderal Lee. Namun Lee tetap pada ketegasan dan jalannya sebagai seorang militer yang mencintai negaranya. Jika dia tidak dibolehkan kolonelnya untuk berjuang melawan pembelot, maka dia mengizinkan Kang untuk menarik pelatuk pistolnya. Namun kenyataannya, keyakinan Kang itu tidak cukup kuat dan dia pun tidak mampu menembak sang jenderal. Lee pun kemudian mendeklarasikan perang kepada seluruh sisa prajuritnya bahwa mereka harus melawan para pemberontak negara hingga sisa darah terakhir, karena pengkhianatan adalah aib terbesar yang harus dilawan. Namun, kendati pun demikian, sang jenderal juga memperbolehkan para prajuritnya untuk mundur jika ada yang mau mundur. Tapi nyatanya, tidak ada yang mundur dari barisan mereka. Bahkan Kolonel Kang pun pada akhirnya memutuskan untuk ikut berperang bersama Jenderal Lee. Dan tanpa harus menunggu babi bu, mereka semuanya pun berangkat untuk menuju ke bunker divisi 30, tempat di mana kelompok Chun itu bersembunyi. Mengetahui bahwa pasukan Lee menuju ke tempat mereka, Chun pun segera memerintahkan untuk melakukan blokade besar-besaran untuk melindungi markas. Ketika Lee sudah sampai di sana, di markas divisi 30 di mana Chun dan kelompoknya bersembunyi, dia kembali lagi memberikan peringatan kepada para pembelot, di mana dia sebagai komandan utama KGI dan juga komandan dari seluruh satuan militer yang ada di ibu kota itu, memerintahkan Chun dan kelompoknya untuk menyerah. Jelas semua kelompok Chun panik dengan adanya Lee di depan markas mereka. Ditambah lagi, divisi 9 milik Roh Tae-gun pun masih belum sampai. Sehingga Chun pun berusaha bersilat lidah dan berusaha untuk melemahkan moral Lee dan juga pasukannya. Namun, Lee malah membalas ocehan Chun itu dengan ketegasan seorang komandan utama KGI, di mana dia langsung memberikan komando kepada pasukan artilerinya untuk mulai melakukan persiapan penembakan, di mana titik bidik artilerinya itu sudah disetting sesuai titik koordinat sasaran mereka, yaitu markas divisi 30. Chun dan kelompoknya semakin panik. Jika Lee benar-benar melakukan pengeboman, mereka semua akan hangus tak tersisa. Chun berusaha untuk melakukan negosiasi dengan Lee, namun tetap saja Jenderal Lee tidak menggubris ocehan dari Chun. Hal itu menciptakan kepanikan yang hebat di kelompok pembelot, sehingga Chun pun memutuskan untuk keluar dan berusaha untuk menghentikan Lee secara langsung. Dan dia menyerahkan semua kepanikan yang ada di dalam itu untuk diredakan oleh Roh Tae-gun. Lee menerima instruksi dari pasukan artilerinya untuk kembali mempertimbangkan perintahnya, karena radius ledakan yang terjadi akan sangat besar, di mana hal itu akan menghancurkan Lee dan pasukannya juga. Namun, Lee tetap dalam keputusannya untuk tetap tegas dalam melakukan tembakan. Chun yang sudah berada di luar berusaha untuk menghentikan Lee dengan cara bersilat lidah. Dia mengatakan bahwa serangan total yang akan dilakukan itu akan menghancurkan keduanya. Tapi Lee di sana hanya membalas perkataan itu dengan memberikan konfirmasi bahwa penembakan akan dilakukan beberapa menit dari sekarang. Chun di sana dia terus saja mengoceh bahwa nantinya yang hancur bukan hanya kelompoknya, melainkan semua yang ada di wilayah radius ledakan. Di sana Lee semakin menekan Chun sebelum hujan meriam artileri meluluhlantakkan Chun dan gerombolannya. Tapi Chun dengan berani malah menerima ancaman itu. Bahkan dia sempat berkata bahwa Lee dipersilakan untuk melakukan penghancuran total. Karena jika semuanya hancur dan mereka semua mati, itu justru malah akan memberikan kesempatan kepada musuh abadi mereka, yaitu Korea Utara, untuk melakukan serangan kepada Korsel. Dan semua itu hanya gara-gara kenaifan Lee sebagai pihak yang ingin melakukan penghancuran skala besar terhadap sesama militer. Waktu penembakan hanya tinggal 1 menit lagi. Lee benar-benar tidak main-main dengan langkahnya. Namun, ketika hanya tersisa beberapa detik sebelum semuanya hancur, tiba-tiba suara Menteri Pertahanan muncul melalui saluran pihak dari Chun, di mana dengan jelas dia memberi perintah
kepada Lee untuk membatalkan tembakannya. Pak Menteri ingin melakukan pembicaraan baik-baik karena semuanya tidak perlu diselesaikan dengan pertumpahan darah. Dan Pak Menteri Pertahanan sebenarnya jelas di sana dia mendapatkan tekanan dari pihak Hanaoi untuk lebih tegas dalam menghentikan Jenderal Lee. Di sana, Lee pun menolak dan mengkritisi keputusan Pak Menteri Pertahanan. Sehingga di detik itulah Pak Menteri Pertahanan itu secara efektif melucuti jabatannya Lee sebagai Komandan KGI. Chun pun menambahkan deklarasinya bahwa Lee sudah tidak memiliki otoritas apapun lagi sebagai Komandan KGI. Bahkan dia malah mengecap Lee sebagai pengkhianat militer. Lah, dan di detik itu pula divisi pasukan Linu II tiba dan mengepung Lee dan pasukannya. Lee pun tidak bisa berbuat banyak. Dia pun berterima kasih kepada seluruh pasukan-pasukannya dan meminta maaf bahwa dia gagal menjadi komandan yang baik. Namun satu hal yang pasti, ada satu permintaan terakhir yang dia ajukan kepada seluruh pasukannya untuk tidak menghentikannya. Karena apa? Karena dia ingin menyerang Chun seorang diri dan sebagai pribadi. Lee pun berusaha melintasi semua blokade kawat-kawat berduri itu. Bahkan dia tidak mundur ketika ada komando yang menyuruh untuk melakukan tembakan kepadanya. Intinya, Lee ingin meledakkan kepala Chun yang begitu sangat bajingan itu, teman-teman. Senjatanya terjatuh ketika tertatih melewati kawat berduri. Sehingga ketika dia sudah berada tepat di hadapan dalang utama dari aksi pembelotan, yaitu Chun, dia berkata bahwa Chun tidak layak untuk menjadi militer Korea. Bahkan Chun tidak layak untuk menjadi seorang manusia. Dan Jenderal Lee pun ditangkap di detik itu juga. Berakhir sudah tragedi mencekam ini, teman-teman. Semuanya telah dimenangkan oleh Chun. Dan seluruh pembelot pun bersulang gembira. Dan bahkan Menteri Pertahanan pun kembali diperlihatkan kepada kita bahwa itu adalah bukti lemahnya negara Korea pada saat itu. Chun pun tertawa lebar menikmati kemenangan besarnya. Sedangkan Lee, dia dibawa ke sel tahanan bersebelahan dengan kepala Jeong yang tidak berdaya. Setelah semuanya selesai, Chun dan seluruh anggotanya pun kembali menekan presiden untuk melakukan tanda tangan legasi karena sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pertahanan. Presiden benar-benar tidak berkutik di hari itu. Malam mencekam itu telah usai. Chun berhasil mendapatkan kemenangan yang mutlak dan merayakan kemenangan itu bersama dengan kelompok besarnya. Semua prajurit dan petugas yang gugur dan setia dengan negara disiksa dan dilucuti dari pangkatnya. Tidak hanya itu, mereka juga diframing bahwa justru mereka lah yang menjadi pengkhianat negara dan Chun adalah pahlawannya. Dan begitulah kisah ini berakhir, teman-teman. Akibat kemenangan yang Chun peroleh, seluruh anggota Hanaoi mendapatkan jabatan-jabatan strategis, serta mereka mengambil kendali penuh militer Korea Selatan dan bergerak secara teratur untuk mengambil alih pemerintah dan kekuasaan. Karena setelah itu, Chun dan kelompok Hanaoi-nya mulai membersihkan rival-rival di tubuh militer. Dan presiden sementara itu hanya menjadi boneka karena Chun memegang kekuasaan de facto sebagai kepala Badan Intelijen Militer. Salah satu kejahatan terbesar Chun adalah pada Mei 1980 di mana kota Gwangju berdemo untuk menuntut demokrasi. Chun membersihkan para demonstran itu dengan tragedi darah yang memilukan. Akan ada alurnya tersendiri ya setelah video ini dibuat. Dan pada bulan September di 1980, Chun terpilih sebagai presiden Korea Selatan oleh elektoral, bukan lewat pemilu rakyat. Setelah itu, dia mengubah konstitusi dan menjadi presiden dengan kekuasaan super besar. Ya mirip order barunya Pak Soeharto lah ya. Dan Chun berkuasa selama 2 periode, yaitu 1980
hingga 1988. Beginilah dunia bekerja, teman-teman. Yang jujur belum tentu menjadi pemenang, dan semuanya tergambar jelas dari tragedi ini. Setelah tragedi kudeta di tanggal 12 Desember di tahun 1979 itu, Korea Selatan memasuki babak gelap dalam transisi kekuasaan. Memang kisah ini tidak diakhiri dengan ledakan-ledakan, tapi dengan diam-diamnya sebuah sistem telah dirampas. Yang idealis harus mundur, yang oportunis naik ke atas puncak. Dan yang kita saksikan ini bukan akhir dari kisah, tapi awal dari rezim diktator yang akan mengguncang Korea ke depannya. Sekian dari saya Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.